Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Pragusma dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memenuhi tugas kelompok dari Bimbingan dan Konseling Belajar, dan saya bertugas untuk menjelaskan tentang paradigma pendidikan dan pembelajaran. Paradigma baru pendidikan lebih menekankan pada peserta didik sebagai manusia yang dimiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Siswa harus aktif dalam pencarian dan pengembangan pengetahuan. Kebenaran ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh guru. Guru harus mengubah perannya tidak lagi sebagai pemegang otoritas tertinggi, keilmuan dan indoktriner, tetapi menjadi fasilitator yang membimbing siswa ke arah pembentukan pengetahuan oleh diri mereka sendiri. Melalui paradigma baru tersebut diharapkan di kelas siswa aktif dalam belajar, aktif berdiskusi, berani menyampaikan gagasan dan menerima gagasan dari orang lain, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap diri mereka masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh dalam jangka waktu yang lama, dan dengan syarat perubahan tersebut tidak didapat karena adanya kematangan ataupun perubahan sementara karena suatu hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikurniati dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Menurut Dimayati dan Mujiono, prinsip belajar yang dapat dikembangkan dalam proses belajar terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Yang ketiga, keterlibatan langsung dan berpengalaman. Yang keempat, pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Yang ketujuh, perbedaan individual. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri perubahan perilaku hasil belajar. Surya pada tahun 1997 mengemukakan ciri-ciri perubahan perilaku sebagai akibat dari belajar, yaitu yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja. Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu perubahan yang berkesinambungan. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya. Yang ketiga yaitu perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan sekarang maupun masa depan. Yang keempat yaitu perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjuk ke arah kemajuan. Yang kelima yaitu perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku yang baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Yang keenam yaitu perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Yang ketujuh yaitu perubahan yang bertujuan dan terarah. Individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Yang ke-8 yaitu perubahan perilaku secara menyeluruh. Perubahan perilaku belajar bukanlah hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pada perubahan dalam sikap dan keterampilan.